Gimana kelanjutannya? Ayo. Assalamualaikum, salam sejahtera untuk kita semua. Di sini saya sedang berada di Vihara Banten, bertepatan di Desa Kasemen, Banten Lama. Vihara ini tempat peribadatan umat Buddha. Gimana kelanjutannya? Ayo. Bersama humas dari Vihara, dengan siapa Pak? Asaji. Bapak Asaji. Bagian humas. Bagian humas. Oke, langsung saya menanyakan sejarah berdirinya Vihara ini seperti apa Pak? Ya, oke. Ya. Wihara ini didirikan pada abad 16, bermula dari kedatangan Putri Tiongkok, rombongan Putri Tiongkok yang sebenarnya tujuannya mau ke Surabaya. Beliau dalam rangka muhibah dagang, jadi nggak niat mau ke Banten. Setelah melihat mercusuar di ini, masuklah di depan kali sini, ya itu namanya Kali Kemiri. Begitu masuk ke Kemiri, kapal tadi bertolak kembali ke luar, itu mereka menunggu arah angin barat daya karena pakai layar ya. Ternyata sini ada sebuah kesultanan tapi belum dibentuk. Disebutkan penguasanya belum ada sultannya, belum disebutkan penguasanya adalah Syarif Hidayatullah. Ya. Nah, Putri Okin tadi mereka minta pas jalan untuk berlayar kembali. Nah, bertemulah dengan penguasa tadi. Nah, singkat ceritanya setelah pertemuan tadi, Putri Okin dengan Syarif Hidayatullah menikah. Banyak versi yang menikah itu, banyak lah, ya versinya banyak macam-macam, tapi nggak bisa dibuktikan. Setelah menikah, Putri Okin tadi beralih keyakinan memeluk agama Islam. Diboyonglah ke Cirebon, bergabunglah dengan Wali Songo, jadilah Sunan Gunung Jati. Kita tidak ceritain Putri Okin yang diboyong ke Cirebon, kita ceritain anak buahnya nih. Ya, anak buahnya itu membentuk sebuah komunitas Tionghoa, bermukim di satu tempat di Karanghantu, namanya di tempat Kampung Baru. Sampai sekarang pun namanya Kampung Baru. Ya. Anak buah Putri Okin tadi, sebagaimana komunitas-komunitas lainnya, terpecah dua. Sebagian memeluk agama Islam, sebagian lagi bertahan pada agama Buddha. Komunitas Tionghoa, anak buah Putri Okin tadi yang beragama Islam, mereka membuat tempat ibadah namanya Masjid Patinan Tinggi, sebelah rel. Iya, sebelah rel Koramil. Yang beragama Buddha, mereka membuat wihara ini. Namun awalnya bukan di sini, tidak jauh dari Masjid Patinan Tinggi, arah selatan. Patinan Tinggi tepatnya di Desa Dermayon, dibangun tahun 1652. Ya. Pada abad ke-17, Banten terjadi wabah penyakit kayak sekarang aja nih, terjadi corona. Itu banyak warga-warga Banten yang meninggal. Pada saat itu diyakini patung Dewi Kuan Yin yang dibawa sama Putri Okin yang sekarang pun masih ada, ya, mohon oleh Kanjeng Sultan untuk dibawa keliling kampung, digotong
Kelikapung sebagai tolak bala. Ternyata berhasil, wabahnya reda. Saking bergembiranya Kanjeng Sultan dihibahkan sebidang tanah di depan ini. Ini nih, ya. Pindahlah wihara yang dari desa Dermayon ke sini, ke Kampung Pamarican tahun 1774. Dan pada saat Krakatau meletus, terjadi tsunami 4 hari 4 malam, air sudah setinggi pohon kelapa. Wihara ini diceritakan tidak masuk air. Itu keajaiban wihara ini sampai menghebohkan dunia lah. Nah, itu sejarah singkat. Lalu bagaimana respon masyarakat terhadap adanya vihara ini, Pak? Ya dari dulu nggak ada baik-baik aja. Bahkan pada saat Krakatau meletus, warga sini rata-rata lari kemari berlindung memohon kepada Dewi. Itu pada saat itu tidak diceritakan pada saat itu apakah dia Islam, apakah dia Tionghoa, enggak diceritakan itu. Semuanya bersujud memohon supaya keselamatan. Sehingga karena sudah ininya begitu akrabnya, ini sampai ada istilah sampai sekarang. Ini namanya Mak Kuan Im. Itu yang menyebutkan nama Mak Kuan Im itu warga sini. Karena dia tertolong selamat ya. Nah, akhirnya kalau tanya mau kemana? Mau ke rumah Mak Kuan Im, mau ke sini. Nah, istilah label emak itu yang pemberian ya warga sini. Jadi kalau katakan bagaimana tanggapan warga sini, ya baik sekali lah, baik sekali. Dan apa namanya? Kalau ini cerita bukan zaman dulu ya, umur saya udah 70 lebih. Dulu waktu pas saya masih kecil sering main sini, warga sini nelayan kalau mau misalnya mau melaut masuk dulu kemari. Iya, kalau zaman dulu tuh. Jadi dengan kata lain, bagaimana tanggapan warga sini? Bagaimana itu ya? Baik sekali, nggak ada apa-apa. Nah, bahkan kalau Anda melihat sampai sekarang, sampai ini hari pun Anda bisa menyaksikan karyawan sini, seorang Muslim yang orang sini juga kita perbantukan sini. Terus kalau misalnya ada perayaan sini ya, 1 tahun 3 kali ya, itu kita manfaatkan orang-orang seperti ini dikaryakan di sini. Ya sesuai dengan itunya, ada obat, gitu, ini gitu. Jadi dengan kata lain, tanggapan respon orang sini positif, baik, nggak ada apa-apa.